Halo para penonton talk show, kembali lagi bersama saya Vincent yang akan menjadi host dalam acara talk show di video ini. Dan ada rekan saya yaitu Minghao. Kepada Minghao silakan. Ya, baik. Terima kasih, Winston. Saya Minghal yang akan menemani Winston menjadi host pada talk show ini. Nah, tak ketinggalan juga kami mengundang para ahli yang akan mengisi keseruan topik kita pada talk show hari ini. Ya benar sekali Bro Ming. Kepada para ahli-ahli yang ada di talk show hari ini, waktu dan tempat kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih, Roming dan Vincent. Perkenalkan, saya Devino Satria yang akan menjadi ahli filsafat Feuerbach. Dan saya Kini Wijaya yang akan menjadi filsafat Thomas Aquinas. Saya Bioma Maheswara Mulyono dan saya akan menjadi ahli filsafat Leibniz. Ya, baik. Jadi itu adalah tamu-tamu kita yang akan mengisi acara talk show kita di video ini. Terima kasih pada para tamu yang telah memperkenalkan dirinya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Bro Win? Nah iya Bro Ming, jadi para hadirin sekalian dan para tamu yang ada di talk show ini, jadi selanjutnya kita akan memulai topik talk show kita hari ini, guys. Oh ya, sebelumnya Bro Ming tahu nggak sih topik talk show kita hari ini membahas tentang apa? Ya, jadi di talk show ini kita akan membahas tentang Isme Feuerbach versus Thomas Aquinas dan Leibniz. Langsung saja tanpa tunggu berlama-lama lagi, kita langsung saja memulai talk show kita pada hari ini bersama dengan para narasumber yang telah hadir di selama kurang lebih 15 menit ke depan. Selamat menyaksikan. Ya baik, jadi langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi apakah eksistensi Allah itu dan bagaimana eksistensi Allah jika disangkut pautkan dengan pola pemikiran pandangan para filsuf ateisme? Ya, jadi eksistensi Allah itu membahas tentang keberadaan Allah atau bagaimana memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Kemudian eksistensi juga membahas awal mula dan identitas Allah, dan manusia tidak dapat sepenuhnya memahami Allah. Ya benar sekali Bro Ming. Jadi pembahasan tentang keberadaan Allah itu terbatas pada informasi yang Allah berikan di dalam Alkitab, sebab tidak ada yang mampu sepenuhnya memahami Allah. Selanjutnya kita akan memasuki sisi tanya jawab mengenai topik ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah eksistensi Allah itu menurut pemikiran filsafat Feuerbach? Kepada ahli filsafat Feuerbach, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi, menurut Feuerbach, Tuhan itu adalah hasil kesadaran manusia yang berurusan dengan keterbatasan alam dalam mengejar kebahagiaan. Kualitas supernatural Tuhan hanyalah proyeksi dari kualitas kodrat manusia itu sendiri. Menurut Feuerbach mengatakan bahwa agama pada hakikatnya adalah kesadaran Tuhan manusia. Namun, kesadaran akan Tuhan dalam agama tidak lebih dari kesadaran manusia akan kodratnya sendiri yang tercermin di dalamnya. Jadi, ketika seseorang mengacu pada Tuhan dalam agama, dia sebenarnya mengacu pada objek yang tidak lain, yang itu adalah dirinya sendiri. Jadi dari pendapatnya itu telah menghasilkan teorinya secara khusus yang membentuk filsafat agama dan filsafat ketuhanan. Jadi itu adalah eksistensi Allah menurut pemikiran filsafat Feuerbach. Oke, terima kasih Bro Wino yang telah memberikan penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah eksistensi Allah itu menurut pemikiran filsafat Thomas Aquinas? Kepada ahli filsafat Thomas Aquinas, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut Thomas Aquinas, manusia tidak dapat menggambarkan Tuhan sebagai ia dapat menggambarkan suatu objek di dunia ini. Manusia tidak bisa Tuhan secara fisik, namun
bukti keberadaan Tuhan itu sendiri dapat ditemukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan menurut Thomas Aquinas, pengetahuan tentang Allah tidak secara inheren berlabuh dalam pemikiran manusia. Menurut Thomas Aquinas, pengetahuan tentang Allah tidak secara Tuhan dapat manusia temukan di mana saja dan kapan saja. Tuhan itu bukan hanya sebagai kodrat manusia atau hanya sebuah imajinasi atau objek diri dari manusia itu sendiri. Untuk eksistensi Allah itu sendiri, Tuhan itu ada tetapi kita tidak bisa merasakannya dalam wujudnya, tapi kita bisa merasakan kehadirannya di mana saja. Jadi menurut Thomas Aquinas, eksistensi Allah itu benar-benar ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, masih untuk Thomas Aquinas. Jadi apabila eksistensi Allah itu ada, kemudian apa pembuktian dari eksistensi Allah itu menurut Thomas Aquinas? Jadi salah satu pembuktiannya adalah berdasarkan gerak dengan melalui persepsi sensorik, kita melihat bahwa ada sesuatu yang bergerak. Menurut Thomas Aquinas, segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Contohnya dengan menunjuk serangkaian gerakan domino yang berturut-turut disebabkan oleh aktivitas orang lain yang menggerakkan yang lain dan tidak memiliki potensi dalam diri sendiri. Jadi jika sesuatu bergerak dengan sendirinya, maka gerakan itu lahir dengan sendirinya. Maka sesuatu adalah aktivitas murni. Hal itulah yang dimaksud manusia dengan Allah. Di sini dia menyebut bukti ini sebagai manifestio. Wah, jadi kalau menurut pandangan dari ahli filsafat Thomas Aquinas bahwa Allah itu nyata bisa dilihat dari contoh sesuatu yang bergerak. Jadi setelah tahu mengenai pemikiran Feuerbach dan Thomas Aquinas, bagaimana menurut pendapat Anda antara pemikiran dari kedua tokoh tersebut? Berdasarkan pendapat filsafat Feuerbach yang tadi dijelaskan bahwa keberadaan Allah itu berdasarkan proyeksi dari diri manusia itu sendiri dan bukan merupakan suatu bersifat sendiri atau suatu bentuk. Jadi menurut saya itu jelas bertentangan dengan filsafat dari Thomas Aquinas. Karena Allah itu Tuhan yang memiliki kedudukan tertinggi dibanding yang lainnya. Iya, benar sekali. Sangat bertentangan. Sebab menurut pemikiran Thomas Aquinas, Allah itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan eksistensinya serta dapat dibuktikan pula keeksistensiannya atau keberadaannya. Sedangkan menurut pandangan dari Feuerbach bahwa Allah atau Tuhan serta agama itu hanya merupakan proyeksi dan pemikiran manusia saja. Oke, terima kasih kepada para ahli yang sudah memaparkan dan menjelaskan menurut pemandangan pemikiran tokoh tersebut. Setelah tokoh Feuerbach dan Thomas Aquinas memaparkan materinya, nah selanjutnya ada apa nih, Broming? Jadi selanjutnya kita akan mendengar pemikiran dari tokoh filsafat Leibniz. Apakah saudara Bioma sebagai tokoh Leibniz ada? Ya, hadir. Saya Bioma sebagai tokoh Leibniz. Ya, baik. Terima kasih Bro Bioma sudah siap mengisi materi kita selanjutnya. Permisra jadi untuk pertanyaannya ialah apakah eksistensi Allah itu menurut pemikiran filsafat Leibniz? Kepada ahli filsafat Leibniz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas host dari Winston dan Michal. Jadi, eksistensi Allah menurut ahli Leibniz ialah mengenai bukti kebenaran abadi. Menurut Leibniz, mengenai kebenaran abadi itu ialah semakin kita tercerahkan dan terinformasi dari karya-karya Tuhan, maka semakin kita dapat menemukan dari pekerjaannya. Begitu sempurna dan terpenuhi. Jadi menurut Leibniz itu adalah kebenaran abadi dan bagaimana pembuktian
eksistensi Allah menurut pemikiran Leibniz tersebut? Salah satu bukti menurut Leibniz itu yaitu bukti kosmologis, yang dimana alam semesta mengamati alam semesta sederhana, pengamatan dunia dan alam semesta untuk mengundang pertanyaan pada itu sendiri. Yaitu pertanyaannya ialah, mengapa segala sesuatu ada? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada dua, yaitu yang pertama, semua dari yang ada harus memiliki penjelasan Allah dari keberadaan dan diperlukan dari alam dalam penyebab abadi. Dan yang kedua, alam semesta ini ialah segala sesuatu yang ada atau yang memiliki keberadaan pasti memiliki sebab atau disebabkan oleh Allah. Nah, dari kedua jawaban tersebut, preposisinya dapat dianalisis untuk menunjukkan titik kosmologis bahwa secara komprehensif menjelaskan kebenaran Allah. Nah, argumen ini didasarkan pada postulat bahwa penyebab terakhir dalam alam semesta adalah Allah. Alam semesta memiliki penyebab dalam Allah dan bukan memiliki penyebab dalam dirinya sendiri. Nah, jadi jika semesta ada mengalami perubahan, maka hal itu akan menyebabkan perubahan itu menjadi tetap atau abadi. Baiklah, terima kasih Saudara Bioma atas penjelasannya mengenai eksistensi Allah menurut pemikiran khas dari tokoh Leibniz. Tak terasa kita sudah sampai di perhujungan acara dari topik diskusi kita pada talk show di video ini. Ya benar sekali Bro Ming. Selanjutnya kita akan tutup saja acara talk show ini. Kami berterima kasih kepada para narasumber kami pada hari ini, yaitu ada Saya Davino Satria sebagai tokoh ahli filsafat verbal pada talk show video ini. Dan saya Kyuni Wijaya sebagai tokoh ahli filsafat Thomas Aquinas di video talk show hari ini. Dan yang terakhir, saya Bioma Maheswara Mulyono sebagai tokoh ahli filsafat Leibniz di acara talk show hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia hadir dalam talk show ini yang telah memberikan informasi materi. Ya benar sekali. Dan kami pun berterima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan talk show ini. Kiranya dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai eksistensi Allah dari beberapa tokoh yang telah hadir di talk show ini. Saya Vincent bersama rekan host saya yaitu Ya, saya Ming Hao sebagai rekan hostnya Vincent. Kami semua yang ada di sini pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. See you again. Stay safe, stay healthy, and God bless you.